Obat mujarab atau eliksir yang diberikan Nili dengan santai, sebanding dengan kekayaan klan bangsawan. Nili telah memberikan begitu banyak formula eliksir kepada asosiasi alkemis. Oleh karena itu, dalam hal ramuan, asosiasi alkemis pasti akan melakukan yang terbaik dalam menyuplai Nili dengan semua yang dia butuhkan. Jumlah yang mereka berikan kepada Nili dapat dibandingkan dengan 1/5 dari jumlah total ramuan asosiasi alkemis. Dapat dikatakan bahwa selain asosiasi alkemis, Nili memiliki jumlah ramuan eliksir terbanyak. Selain pil pemelihara jiwa, pil konsentrasi jiwa, dan pil pelunak jiwa, aku masih memiliki pil peningkat tubuh merah dan pil 9 perubahan. Nili sengaja menghentikan kata-katanya. Nili bahkan memiliki pil peningkat tubuh merah dan pil 9 perubahan yang keberadaannya saja masih rumor. Pandangan Patriark Nihai dan Penatua Nien terbakar karena kagum. Adapun dua pil berharga ini, Patriark tidak mungkin mengharapkanku untuk berkontribusi secara bebas kepada klan, kan? Arti dalam kata-kata Nili, berarti bahwa jika Patriark Nihai menginginkan kedua pil dari tangannya, Patriark harus memberi kinerja yang baik, dan memberikan beberapa kondisi yang menguntungkan sebagai gantinya. Tentu saja, aset pribadi anggota klan dilindungi oleh klan, kata Patriark Nihai buru-buru. Dia sedikit tertekan, berpikir keras tentang apa yang bisa dia berikan kepada Nili sebagai gantinya. Penatua Nien tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, itu benar. Patriark, klan kita telah berkembang dari banyak generasi, dalam waktu yang begitu lama. Mestinya kita memiliki beberapa harta yang diwariskan sejak zaman kuno. Karena Xiao Li telah diterima di kelas jenius oleh Sekolah Anggrek Suci, sebagai bentuk hadiah, bukankah kita harusnya membiarkan Xiao Li masuk ke dalam perbendaharaan kita untuk memilih item? Perbendaharaan harta karun klan tanda surgawi. Hati Nili sedikit bergetar. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah memasuki perbendaharaan klan tanda surgawi. Sebagai salah satu keturunan dari 10 penguasa kekaisaran angin salju, mereka adalah klan yang telah berkembang sejak lama. Seharusnya ada beberapa barang bagus dalam perbendaharaan klan tanda surgawi. Banyak harta yang telah diwariskan sejak zaman kuno tidak akan berguna bagi Patriark Nihai dan tetua yang lain, karena mereka mungkin tidak tahu kegunaannya. Namun, ini kasus yang berbeda untuk Nili. Nili mampu mengidentifikasi harta yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Secara umum, barang bagus tidak akan bisa lepas dari mata Nili. Penatua Nien, Anda dapat mengambil pil peningkat tubuh merah ini. Konsumsilah ketika Anda pulang nanti. Ini memiliki efek yang besar terhadap penguatan tubuh fisik seorang petarung. Nili memberikan satu pil peningkat tubuh merah ke Penatua Nien. Terima kasih, Xiao Li. Penatua Nien, pada saat ini, sedikit emosional. Harga dari sebiji pil peningkat tubuh merah dinaikkan secara liar seperti api yang ganas. Rumor mengatakan bahwa harga satu pil peningkat tubuh merah di atas 1 juta koin roh iblis. Pada saat ini, mata Patriark Nihai sedikit merah. Pil peningkat tubuh merah tidak hanya berguna untuk petarung, itu juga memiliki efek yang besar terhadap para pengendali iblis. Patriark Nihai segera bekerja sama dengan Penatua Nien dan berkata, Xiao Li, klan tanda surgawi adalah klanmu dan oleh karena itu, perbendaharaan klan tanda surgawi juga merupakan harta karunmu. Jika ada sesuatu yang kamu suka di sana, kamu dapat mengambil semua yang kamu inginkan. Barang-barang yang tersisa di perbendaharaan adalah barang-barang yang tidak bisa mereka gunakan. Dia bahkan berharap agar Nili masuk dan mengambil lebih banyak barang dari dalam bendahara. Eliksir yang diberikan Nili kepada klan, sudah bernilai lebih dari seluruh harta klan tanda surgawi. Aku terkejut bahwa Patriark begitu dermawan. Sepertinya aku telah salah paham tentang Patriark selama ini. Ini ada satu pil peningkat tubuh merah, hadiahku untuk Patriark. Setelah aku pergi ke bendahara dan memilih, aku akan menyumbang 100 pil peningkat tubuh merah dan 100 pil 9 perubahan untuk klan. Kata Nili ringan. Karena dia memiliki begitu banyak ramuan, memberikannya sedikit, itu tidak berarti apa-apa. Mendengar kata-kata Nili, mata Patriark Nihai berbinar, dan tidak sabar untuk kembali pulang. Pelelangan masih terus berlangsung. Tapi pelelangan eliksir sudah berakhir. Lei Zuo dan Jiang Ming melirik ke arah Patriark Nihai. Patriark Nihai sepertinya berpura-pura menjadi kaya. Setelah menghabiskan 2 juta koin roh iblis, dia telah membeli banyak barang dan sekarang tidak punya uang untuk menawar eliksir. Lei Zuo terkekeh. Jiang Ming ikut menimpali, meskipun setelan armor peringkat emas berguna, hanya satu orang yang dapat menggunakannya. Belum lagi kalau itu hanya bisa digunakan dalam pertempuran. Ini tidak sepraktis membeli eliksir. Patriark Nihai mungkin menyesal sampai-sampai ususnya berubah hijau. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, bahwa Patriark Nihai mendapat banyak ramuan dari Nili. Bagaimana mungkin dia masih tertarik pada eliksir yang ada di pelelangan? Tepat di saat mereka berbicara, Nili mulai mengajukan penawaran gila-gilaan. Dia terus-menerus membeli barang-barang senilai lebih dari 600.000 koin roh iblis. Selama dia sedikit tertarik pada barang itu, dia akan menawar. Karena ia memiliki begitu banyak uang sehingga ia tidak dapat menghabiskan semuanya, memiliki begitu banyak kartu kristal iblis di cincin interspatial hanya akan memakan ruang. Mengapa tidak mengubahnya menjadi barang yang lebih praktis? Jadi itu bukan karena klan tanda surgawi kehabisan uang, mereka sama sekali tidak tertarik pada eliksir. Lei Zuo dan Jiang Ming merasakan wajah mereka terbakar. Sial, sejak kapan klan tanda surgawi menjadi begitu kaya? Pada saat ini, mereka berdua merasa sangat tertekan. Setelah setengah jam lelang berlangsung, Nili sudah membeli lebih dari selusin item. Namun, belum ada item yang akan membuat Nili bersemangat. Ini menyebabkan dia merasa agak bosan. Tak berselang lama, wanita juru lelang tiba-tiba mengangkat suaranya, berbicara seolah-olah dia memegang rahasia yang sangat gelap. Pelelangan putaran ini akan segera berakhir. Sekarang, kami akan segera menghadirkan lelang harta yang tak tertandingi. Tepat ketika suara juru lelang berakhir, lebih dari 20 orang memasuki rumah lelang. Mereka dipandu oleh beberapa wanita cantik menuju tangga dan menuju lantai 3 aula lelang. Seluruh aula mulai riuh dan gaduh. Aku kenal orang itu. Itu adalah patriark dari klan Feng Ming, dari klan bangsawan. Itu tetua dari klan naga bersayap. Itu tetua dari klan suci. Mengapa mereka ada di sini?
Aku mendengar bahwa klan Hong Yue memperoleh harta yang tak tertandingi dari kedalaman reruntuhan kegelapan. Karena itu, mereka menjadi tuan rumah pelelangan ini. Mereka juga mengundang perwakilan dari 3 klan besar dan 6 klan bangsawan untuk bergabung dalam pelelangan ini. Barang-barang yang dilelang sebelumnya, tidak menarik minat klan super ini. Lagi pula, mereka bisa mendapatkan barang-barang ini dari lelang di tempat lain. Satu-satunya alasan mereka ada di sini adalah karena harta yang tak tertandingi yang disebut oleh klan Hong Yue. Ditemukan dari kedalaman reruntuhan kegelapan. Ya Tuhan, mereka benar-benar berani memasuki reruntuhan kegelapan. Reruntuhan kegelapan. Nili coba mengingat tempat itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak masuk ke tempat itu. Dia hanya mendengarnya dari orang lain. Reruntuhan kegelapan adalah tempat yang penuh dengan ilusi. Hanya para ahli peringkat emas hitam dan di atasnya yang berani memasuki tempat itu. Apalagi, ada sejumlah besar monster iblis mengerikan yang menumpuk di sana. Ada desas-desus bahwa sebelum zaman kegelapan, seorang pengendali iblis peringkat legenda tinggal di sana. Pengendali iblis itu terintegrasi dengan roh iblis yang sangat mengerikan. Setelah kematiannya, tempat itu dihuni oleh roh iblis maya. Roh iblis maya adalah jenis roh iblis yang sangat misterius dan menakutkan. Roh iblis ini memiliki banyak kekuatan misterius yang bahkan Nili tahu sebagian saja tentangnya. Selanjutnya, roh iblis maya adalah salah satu roh iblis yang paling sulit ditangkap. Tidak ada yang yakin barang apa yang klan Hong Yue dapatkan dari reruntuhan kegelapan. Nili mulai penasaran untuk itu. Ingin tahu barang apa yang akan dilelang klan Hong Yue. Perwakilan dari 3 klan besar dan 6 klan bangsawan mulai mengambil tempat duduk masing-masing. Seluruh suasana di dalam rumah lelang membeku. Semua orang menantikan apa yang akan dikeluarkan klan Hong Yue. Babak 69 harga langit tinggi. Orang-orang dari 3 keluarga besar dan 6 keluarga bangsawan ada di sini. Bahkan ada perwakilan dari Asosiasi Alkemis, dan 10 perwakilan Serikat Pedagang. Kami pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan item itu. Petik 2. Bahkan jika kita tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkannya, melihat peristiwa sebesar itu tidak seburuk itu. Semua orang di Auktion Hall sibuk dengan diskusi mereka. Harap diam sejenak, wanita juru lelang itu dengan ringan tersenyum dan berkata, kami akan segera menyajikan harta yang tak tertandingi itu untuk semua orang. Pada saat ini, aula lelang langsung sunyi. 2 wanita cantik membawa nampan saat mereka berjalan ke panggung. Sesuatu ada di nampan. Apapun itu, ditutupi oleh selembar kain ungu. Hanya garis besar kasar item yang dapat dilihat. Apa sebenarnya benda itu? Cliffhanger. Pada saat ini, juru lelang memiliki senyum menawan di wajahnya. Tangan kanannya dengan ringan menarik, melepaskan kain ungu. Pada saat itu, cahaya permata telah menyebar ke segala arah. Pot batu giok hitam yang terbuat dari bahan yang tidak dikenal muncul di depan mata semua orang. Panci itu berkilau dan tembus cahaya, dengan kilau seperti permata. Aura jiwa yang kaya menyebar di sekitar. Melihat pot batu giok hitam ini, Nili tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan benar-benar muncul di sini. Barang ini memang harta yang tak tertandingi. Penggunaannya tidak dapat diukur dengan uang. Bagaimana item ini muncul dan apa kegunaannya? Patriark kita tidak yakin. Namun, ada satu hal yang bisa dikonfirmasi. Panci ini memancarkan aura yang memperkuat roh iblis. Itu saja, membuktikan bahwa barang ini tidak biasa. Di bawah, di pangkalan, kata-kata, Nightmare, diukir. Itu mungkin ada hubungannya dengan roh iblis mimpi buruk. Petik 2. Wanita juru lelang melanjutkan, selanjutnya, menurut patriark kita. Jika seseorang melatih roh iblis di sekitarnya, itu bisa sangat memperkuat aura roh iblis. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa ini adalah harta yang benar-benar tak tertandingi. Patriark kita berharap bahwa akan ada seseorang yang bisa melepaskan penggunaannya. Petik 2. Harga awal untuk item ini adalah 8 juta koin roh iblis. Patriark keluarga Hong Yue tidak mengetahui penggunaannya, oleh karena itu, tawaran awal dimulai dengan harga serendah itu. Jika dia tahu tentang penggunaan jade pot hitam ini, dia mungkin tidak akan mau menjualnya. Hanya saja efek memperkuat aura roh iblis dengan melatihnya akan sangat berharga, belum lagi masih ada beberapa kegunaan yang tidak diketahui. Setelah perwakilan masing-masing dari keluarga masing-masing merasakan aura kekuatan jiwa yang kaya, mereka tidak bisa menahannya, memiliki minat yang besar untuk itu. Apa sebenarnya pot batu giok hitam ini? Tidak tahu, tapi kamu bisa yakin ini sama sekali tidak sesederhana itu. Sungguh langka, aku benar-benar ingin mempelajarinya. Siapa tahu, mungkin ada beberapa kegunaan khusus. Petik 2. Melihat pot batu giok hitam, Nili jatuh jauh di dalam pikirannya. Pot batu giok hitam ini harus menjadi harta karun legendaris, Nightmare Demon Pot. Warisan pot ini kembali ke era kekaisaran angin salju. Dikatakan bahwa itu ditemukan di sebuah suku kuno. Bahkan Nili hanya tahu salah satu kegunaannya. Salah satu kegunaan untuk Nightmare Demon Pot adalah untuk menghaluskan roh iblis. Gagasan kasar dari proses ini adalah, seseorang memasukkan 10 jenis roh iblis ke dalam Nightmare Demon Pot. Setelah beberapa saat, akan ada kemungkinan roh iblis yang lebih kuat disempurnakan dengan batas-batasnya. Jika seseorang beruntung, ada kemungkinan roh iblis langka. Jika seseorang tidak beruntung, semua roh iblis akan dihancurkan. Kemungkinan gagal agak kecil dan kemungkinan memurnikan roh iblis langka juga sangat kecil. Sebagian besar waktu, Nightmare Demon Pot bisa menghalau roh iblis yang lebih kuat. Hanya penggunaan ini saja, lebih dari cukup untuk membuat orang yang tak terhitung jumlahnya tergila-gila padanya. Lagi pula, mayoritas spiritualis iblis hanya dapat berintegrasi dengan satu roh iblis, oleh karena itu, mereka pasti berharap agar roh iblis sekuat mungkin. Menggunakan roh iblis yang lebih lemah untuk bergabung menjadi roh iblis yang lebih kuat, itulah penggunaan Nightmare Demon Pot. Mungkin tidak ada orang di sini yang tahu tentang penggunaan pot iblis mimpi buruk. Berpikir tentang seberapa kuat Nightmare Demon Pot, Nili segera memutuskan bahwa dia harus membeli ini, tidak peduli berapa banyak yang harus dia keluarkan. Segera, beberapa keluarga mulai mengajukan penawaran.
10 juta koin roh iblis. 12 juta koin roh iblis. 15 juta koin roh iblis. Segera, harganya dinaikkan menjadi 20 juta koin roh iblis. Harga ini cukup untuk membuat semua orang di aula lelang terkejut. 30 juta koin roh iblis. Keluarga suci tiba-tiba mulai menawar. 35 juta koin roh iblis. Asosiasi alkemis juga mulai menawar. Nili melihat ke lantai 3. Satu penawaran sebenarnya adalah Yang Xin. Setelah berpikir beberapa saat, Nili berkata kepada Nien, Grand Elder, direktur yang tampaknya berada di lantai 3. Pergi dan temui dia dan katakan padanya bahwa aku ingin pot batu giok hitam ini. Biarkan dia membantu aku menawar untuk itu. Aku akan mengembalikan uang itu ke asosiasi alkemis setelah itu. Petik 2. Mendengar kata-kata Nili, sebelum Nien bahkan dapat menjawab, Nihai berkata, aku akan pergi. Nien memiliki begitu banyak eliksir di cincin interspatialnya, dia tidak berani membiarkan Nien pergi. Patriark yang kuat hanya bisa menjadi pesuruh sekarang, tetapi dia bersedia melakukannya. Nihai pergi mencari Yang Xin. Keluarga suci dan asosiasi alkemis bersaing tanpa henti untuk itu. Keluarga suci menyerah setelah asosiasi alkemis menaikkannya hingga 50 juta koin roh iblis. Dalam hal kekayaan, bahkan jika itu adalah salah satu dari 3 keluarga besar, mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan asosiasi alkemis. 50 juta koin roh iblis. Asosiasi alkemis benar-benar kaya. Petik 2. Tentu saja, semua ramuan baru-baru ini oleh asosiasi alkemis dijual seperti kue panas. Keuntungan harian mereka mungkin dapat dihitung dalam miliaran. Petik 2. Setelah beberapa saat, Nihai kembali. Dia mengangguk ke arah Nili dan berkata, direktur yang setuju. Yang Xin pasti tidak akan menolak permintaan Nili. Bagaimanapun, Yang Xin masih memiliki banyak hal untuk diminta dari Nili. Menghabiskan uang sebanyak ini, untuk asosiasi alkemis katakan, tidak lebih dari 1 bulu dari ke-9 sapi. Apa yang Nili bawa ke asosiasi alkemis, tidak bisa diukur dengan uang. Setelah harganya mencapai 50 juta koin roh iblis, sebagian besar keluarga menyerah untuk bersaing. Selain itu, banyak keluarga masih harus membeli ramuan dari asosiasi alkemis. Oleh karena itu, mereka masih harus memberikan wajah asosiasi alkemis. Meskipun mereka tertarik pada pot batu giok hitam, mereka tidak bersaing untuk itu. Pada saat ini, seorang pria mengenakan jubah abu-abu tiba-tiba mulai menawar. 55 juta koin roh iblis. Siapa dia, agar dia benar-benar mulai menawar? Semua orang di Auktion Hall memandangi lelaki misterius berjubah abu-abu itu. Umumnya, keluarga tidak perlu membayar uang muka untuk pelelangan, namun, sebelum orang awam mulai mengajukan penawaran, mereka harus membayar uang muka. Pria misterius ini benar-benar menawar 55 juta, yang berarti ia membayar setoran lebih dari 55 juta. Panci batu giok hitam ini benar-benar menaikkan harganya ke tingkat yang menakutkan. Begitu banyak kekayaan. Ini benar-benar dapat dibandingkan dengan semua keluarga aristokrat yang berharga. Pada saat ini, Yang Xin, yang duduk di lantai 3, alisnya sedikit berkerut. Beberapa hari terakhir ini, dia berada di cabang utara kota Glory, dan hanya datang karena dia diundang oleh keluarga Hong Yue. Dia tidak pernah mengira Nili akan ada di sini. Dia awalnya memiliki minat untuk pot batu giok hitam ini karena dia pikir itu akan digunakan untuk ramuan dan karenanya mulai menawar, berniat untuk mempelajarinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili juga akan tertarik padanya. Karena itu adalah sesuatu yang diinginkan Nili, asosiasi alkemis harus membelinya untuk Nili dengan segala cara. Namun, ketika harganya mencapai 55 juta koin roh iblis, harganya sedikit keluar dari harapannya. Dia bertanya-tanya apakah layak membayar 55 juta koin roh iblis untuk pot batu giok hitam ini yang penggunaannya tidak diketahui. Bab 70 bersaing. 60 juta koin roh iblis. Yang Xin memutuskan untuk melanjutkan penawaran, meskipun dia merasa sedikit gugup. Tapi, karena pesan Nili adalah bahwa, berapapun harganya, dia harus mendapatkan pot batu giok itu sesuai keinginan Nili bayar untuk itu. 60 juta koin roh iblis. Apakah benar-benar layak jumlah ini? Apa sebenarnya pot batu giok ini? Mungkinkah Nili tahu penggunaan jade pot? Nili memandang pria misterius itu di bawah. Dia bertanya-tanya siapa dia. Sosok misterius itu sebenarnya mencoba merebut item ini darinya. 65 juta koin roh iblis. Pria misterius itu ragu-ragu, tetapi dia masih terus menawar. 70 juta koin roh iblis. Yang Xin mengajukan tawaran lebih tinggi. Harga terus naik ke atas. Nihai dan Nien tercengang. Mereka tahu bahwa item ini dicari oleh Nili, namun, harga ini terlalu mengejutkan. Nili tampaknya jauh lebih kaya daripada yang mereka bayangkan. Berapa banyak uang yang diberikan asosiasi alkemis kepada Nili? Mengapa asosiasi alkemis memberi Nili begitu banyak uang? Ini tetap menjadi pertanyaan besar di hati mereka. Nili mengerutkan kening saat dia melihat pria misterius di bawah ini. Nili bertanya-tanya di mana orang ini berasal dan siapa dia baginya untuk benar-benar bersaing dengan asosiasi alkimia. Nili berpikir, apakah rumah lelang Hong Yue membuat seseorang menaikkan harganya? Mereka seharusnya tidak berani. Jika mereka melakukan itu dan tersiar kabar, reputasi rumah lelang Hong Yue akan hancur. Asosiasi alkemis juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Selanjutnya, dengan jumlah uang yang ditawarkan, jika asosiasi alkemis tiba-tiba berhenti menawar, mereka akan menghancurkan tangan mereka sendiri. Mungkinkah orang ini berasal dari Dark Guild? Selain dari beberapa keluarga dan pedagang super kaya, hanya Dark Guild yang memiliki kekayaan untuk bersaing. The Dark Guild berkeliling menculik orang-orang dari berbagai keluarga. Lalu tebus uang keluarga. Belum lagi perampokan dan tindakan yang jauh lebih buruk. Nili terdiam beberapa saat kemudian berkata, Patriark, aku harus menyusahkan kamu untuk menyampaikan pesan ini kepada Direktur Yang. Kata-kata aku masih sama, berapapun harganya, kamu harus mendapatkan pot batu giok hitam dengan segala cara.
Setelah pelelangan, kirim seseorang untuk mengikuti orang misterius itu. Orang yang dikirim untuk mengikuti pria itu harus memiliki peringkat gold. Lebih baik lagi jika orang yang dikirim adalah pangkat emas hitam, tetapi sama sekali tidak bisa membiarkannya mengetahui bahwa dia dibuntuti. Petik 2. Alis Nihai berkedut, dan dia mengangguk. Oke. Dia juga memperhatikan bahwa masalah ini tidak sederhana. Seseorang dengan latar belakang yang tidak diketahui, sebenarnya memiliki latar belakang keuangan yang kuat untuk bersaing dengan asosiasi alkemis. Pada saat ini, setiap kekuatan utama mulai memperhatikan pria misterius itu. 100 juta koin roh iblis. Ketika asosiasi alkemis menyebutkan harga ini, berbagai pakar dari berbagai kekuatan tercengang. Mereka sangat ingin tahu, mungkinkah asosiasi alkemis mengetahui penggunaan jadepot dan karenanya memanggil harga seperti itu? Atau apakah asosiasi alkemis terlalu kaya dan tidak ada lagi yang bisa dibelanjakan? 100 juta koin roh iblis, ini terlalu kejam. 110 juta koin roh iblis. Pria misterius di bawah ragu-ragu untuk waktu yang cukup lama. Tepat ketika wanita juru lelang hendak memukul palu, dia mengajukan tawaran, sekali lagi. 120 juta koin roh iblis. Yang Xin dengan cepat menaikkan harganya lagi. Orang misterius itu akhirnya mengerti tekad Yang Xin dalam membeli dan tidak lagi menawar. Selanjutnya, depositnya sudah tidak cukup. Orang-orang di bawah panggung semua bersemangat. Mereka mampu melihat persaingan penawaran yang begitu ketat dalam hidup mereka. Ini benar-benar pengalaman besar. Semua orang bertanya-tanya apa sebenarnya pot batu giok hitam ini. Untuk benar-benar pergi ke langit harga 120 juta koin roh iblis. Jenis harga yang mengerikan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibeli oleh asosiasi alkemis. Adapun pot batu giok hitam ini, itu menyebabkan rasa ingin tahu yang kuat di dalam semua orang. Pelelangan akhirnya berakhir. Semua orang perlahan bubar, dan Nili dan banyak juga pergi untuk mengumpulkan barang-barang yang mereka beli. Di ruang rahasia rumah lelang, Nili bertemu dengan Yang Xin. Yang Xin memegang pot batu giok hitam, tersenyum ketika dia melihat Nili dan bertanya, "Adik, apakah kamu mungkin tahu kegunaan benda ini?" Untuk membeli pot batu giok hitam ini, dia telah menghabiskan total 120 koin roh iblis. Harga seperti itu, untuk perkataan asosiasi alkemis, bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun asosiasi alkemis sangat kaya, mereka masih belum mencapai titik yang dapat mereka belanjakan dengan bebas sampai tingkat ini. Aku juga tidak tahu kegunaan benda ini. Nili tersenyum ketika berkata. Dia mengulurkan tangannya, pura-pura tidak tahu. Kakak perempuan tidak percaya padamu. Kamu menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membeli barang yang bahkan kamu tidak tahu apakah itu digunakan. Yang Xin memeluk dadanya, gemuk di depan dadanya menjadi lebih menarik karena tekanan. Dia tersenyum namun tidak tersenyum ketika dia memandang Nili, jika kamu tidak mengatakan apa yang dilakukannya, kakak perempuan akan membawa panci batu giok hitam ini kembali untuk belajar. Hanya karena aku tidak tahu apa kegunaannya, itulah sebabnya aku membelinya. Dengan aura murni seperti itu jelas bukan barang biasa. Tuanku mungkin tahu kegunaannya. Nili sekali lagi menyeret tuannya yang tidak ada. Nili tertawa dan berkata, karena ini hanya sejumlah kecil uang, itu tidak bisa dianggap banyak. Mendengar kata-kata Nili, wajah Yang Xin segera memiliki sedikit rasa hormat di dalamnya dan berkata, karena kamu membelinya untuk tuanmu, maka cepat simpan dan simpan dengan benar. Tuan Nili adalah alkemis tingkat Grandmaster, oleh karena itu Yang Xin tidak berani gegabah. Seharusnya ada 120 juta koin roh iblis di cincin interspatial ini. Nili mengeluarkan cincin interspatial dan berkata. Yang Xin menggelengkan kepalanya, mendorong cincin interspatial kembali, dan dengan terkekeh-terkekeh, anggap item ini hadiah dari asosiasi alkemis kepada tuanmu. Karena Tuan Nili menyediakan beberapa formula eliksir, asosiasi alkemis mampu mendapatkan Tuhan yang tahu berapa banyak uang yang paling penting, itu telah meningkatkan kekuatan Glory City dengan cukup banyak. Asosiasi alkemis masih memikirkan bagaimana mencari bantuan dengan Tuan Nili. Memberi ini sebagai hadiah adalah kesempatan yang sangat bagus, bagaimana mereka bisa melewatkannya. Jika Tuan Nili bahagia, dan memberikan satu atau dua formula eliksir lagi, hadiah ini akan sia-sia. Nili terdiam sesaat, dengan tenang mengambil Nightmare Demon Pot, dengan ringan tersenyum dan berkata, kalau begitu, terima kasih, kakak perempuan Yang Xin. Aku pasti akan memberitahu Master. Petik 2. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada adik kecil untuk itu. Yang Xin ringan tersenyum dan berkata, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan bertanya, kamu membuatku mengirim seseorang untuk mengikuti orang penawaran itu, sudahkah kamu menyadari sesuatu? Bahkan jika Nili tidak bertanya, dia akan mengirim seseorang untuk mengikutinya. Jika dia mengetahui bahwa orang itu berasal dari keluarga Hong Yue, maka keluarga Hong Yue akan menderita. Aku curiga itu seseorang dari Dark Guild. Nili berpikir sebentar dan berkata, namun, itu hanya spekulasi liarku. Tidak peduli siapa itu, bagi seseorang untuk benar-benar bersaing untuk pot iblis mimpi buruk dengan harga yang menakutkan. Mungkinkah selain dari dirinya sendiri, ada seseorang yang tahu tentang penggunaan Nightmare Demon Pot? Seseorang dari Dark Guild, Yang Xin sedikit menyipitkan matanya, jika aku tahu dia dari Dark Guild, dia bisa menyerah meninggalkan Glory City. Aku sudah mengirim peringkat Black Gold Demon Spiritualis untuk mengikutinya. Petik 2. Kakak perempuan Yang Xin, akan lebih baik jika kamu tidak membangkitkan kecurigaannya. Bahkan jika kita bisa menangkap, maka kita harus menangkapnya hidup-hidup, kata Nili, mungkin ada kemungkinan jika mereka dapat menemukan bukti keluarga suci berkolusi dengan Dark Guild. Bab 71, miliki kegunaan yang brilian. Aku tahu. Yang Xin mengangguk, tersenyum ringan dan berkata. Kalau begitu, aku akan kembali dulu, kata Nili. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Yang Xin dan pergi dari pintu belakang. Harga Nightmare Demon Pot mencapai harga mengejutkan 120 juta koin roh iblis. Hal seperti itu pasti akan menyebabkan orang tertarik padanya. Dengan kekuatan Nili saat ini, jika dia menjadi sasaran seseorang, dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk melindungi harta ini. Tapi untungnya, yang lain tidak tahu bahwa Nightmare Demon Pot ini telah mendarat di tangan Nili.
Semua orang berpikir bahwa Yang Xin memilikinya, dan orang awam tidak akan berpikir untuk mencuri dari Yang Xin. Lagi pula, posisi Yang Xin saat ini sangat kuat di kota Glory. Nili diam-diam pergi bersama dengan Nihai dan Nien. Mereka memasuki gerbong dan kembali ke keluarga Heavenly Mark. Hal ini tentang pot iblis mimpi buruk, tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Nili memandang Nihai, Nien dan berkata. Pasti, Nihai dan Nien buru-buru mengangguk. Mereka tahu pentingnya hal ini. Jika orang lain tahu bahwa Nightmare Demon Pot ada bersama Nili, itu akan membawa masalah yang tidak perlu ke keluarga Heavenly Mark. Sejak saat ini dan seterusnya, minat Nili mewakili kepentingan seluruh keluarga surgawi. Apakah kita akan kembali ke keluarga tanda surgawi? Tanya Nihai. Tidak, Nili menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin pergi ke Aula Pedagang Swan Spirit. Aula Pedagang Swan Spirit, kamu sudah peringkat silver. Nien tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Nili terdiam sesaat dan mengangguk. Pada saat ini, tidak perlu menyembunyikannya dari Nihai dan Nien. Memiliki konfirmasi Nili, Nihai dan Nili keduanya terkejut ketika mereka melihat Nili. Mereka menghirup udara dingin. Mereka masih ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, Nili bahkan bukan peringkat bronze bintang 1. Sekarang, dia sudah peringkat silver. Seorang spiritualis iblis perak berumur 13 tahun. Ya Tuhan, ini jenius yang mutlak, tiada banding, dan jenius. Bahkan dalam sejarah kota Glory, hanya ada segelintir dari mereka. Roh iblis pertamamu harus dipilih dengan bijak. Roh iblis apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberi kamu beberapa referensi. Kata Nihai dengan sungguh-sungguh. Roh iblis dalam Swan Spirit Merchant Hall adalah yang terbaik di antara bagian utara kota Glory. Di tempat itu ada beberapa roh iblis yang baik. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Nili telah terintegrasi dengan roh iblis-iblis. Alasan dia pergi ke sana bukan untuk mencari roh iblis biasa. Bagaimana Nihai bisa memberinya referensi? Aku punya pikiran sendiri. Nili mengangguk dan berkata. Nihai dan Nien saling memandang dengan pahit sambil tersenyum. Mereka benar-benar lupa bahwa anak berusia 13 tahun sebelum mereka ini bukan orang biasa. Dia hanyalah monster. Mereka tidak dapat membuat keputusan untuknya. Kereta melaju-maju dengan kecepatan tinggi. Nili meminta Nihai untuk memeriksa apakah tidak ada yang mengikuti di belakang mereka. Ketika dikonfirmasi bahwa mereka tidak diikuti, dia merasa lega. Nili masih sedikit khawatir bahwa seseorang mungkin mengawasinya. Baik itu keluarga suci atau persekutuan kegelapan, kekuatan mereka terlalu kuat. Untungnya, persekutuan kegelapan dan keluarga suci tidak mengikutinya, kali ini. Mengapa para adik kuasa itu repot-repot mengikuti seorang remaja? Ketika Dark Guild atau keluarga suci mulai memperhatikannya, Nili akan tumbuh ke titik di mana mereka tidak akan bisa menanganinya. Swan Spirit Merchant Hall, kamar VIP. Ketika Nili dan sekelompok mengungkapkan identitas mereka, Aula Merchant Swan Spirit segera membawa Nili dan sekelompok ke ruang VIP rahasia. Orang yang menerima kelompok Nili adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih. Dia adalah pemilik Aula Merchant Swan Spirit. Namanya Sao Ming Feng. Sebagai pemilik Aula Pedagang Swan Spirit, Sao Ming Feng masih memiliki informasi yang sangat baik. Kabar keluarga surgawi Mark menghabiskan boros di Hong Yue Action House telah sampai ke telinganya. Karenanya dia telah menandai keluarga tanda surgawi sebagai salah satu pelanggan penting. Tolong, minum teh. Sao Ming Feng tersenyum saat dia memberi isyarat kepada mereka untuk minum.